Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rais Azharuddin dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Adiksi Media Sosial dengan Psychological Wellbeing Mahasiswa di Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan pengguna internet terbesar di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun pada tahun 2019 menyatakan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan pengguna media sosial terbanyak. Menurut lembaga Hotsuite Sosial pada tahun 2020 menjelaskan bahwa salah satu kelompok usia yang paling banyak menggunakan media sosial adalah kelompok usia 18 hingga 24 tahun, di mana kelompok tersebut mayoritas adalah kalangan mahasiswa. Indonesia pun termasuk pada negara yang adiktif terhadap media sosial. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 26 menit. Angka ini terdapat berada di atas rata-rata global sebesar 2 jam 24 menit. Data ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan mahasiswa memiliki kecenderungan adiksi media sosial. Menurut Raharjo dan kawan-kawan pada tahun 2020, berbagai manfaat yang diperoleh ketika menggunakan media sosial akan membuat seseorang menjadi ingin mempertahankan pemerolehan manfaat itu secara terus-menerus, sehingga seiring berjalannya waktu akan terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosialnya. Fenomena yang menunjukkan adanya perilaku adiksi di kalangan mahasiswa adalah mahasiswa mengaku sering membuka media sosial saat perkuliahan sedang berlangsung, menunda mengerjakan tugas, tidur saat kuliah, kesulitan memahami materi, dan hilangnya minat untuk berhubungan sosial secara langsung, yang semuanya itu diakui karena aktivitas penggunaan media sosialnya. Temuan lain yaitu mahasiswa di Kota Bandung menggunakan media sosial selama 3 hingga 7 jam sehari dengan membuka media sosial minimal 20 kali dalam sehari. Berdasarkan fenomena ini dapat diasumsikan adanya kaitan penggunaan media sosial terhadap well-being mahasiswa. Namun temuan menarik mengenai kondisi well-being mahasiswa di Kota Bandung berdasarkan indeks kebahagiaan tahun 2018, masyarakat di Kota Bandung menunjukkan tingkat kebahagiaan yang tinggi, terutama pada kelompok usia 17 hingga 24 tahun. Dan berstatus pendidikan sebagai mahasiswa. Aspek yang memiliki kontribusi yang paling tinggi adalah kesehatan, hubungan sosial, keharmonisan keluarga, dan keadaan lingkungan. Temuan ini pun diperkuat dengan fenomena pada saat pandemi COVID-19, di mana para mahasiswa memiliki banyak waktu di rumah karena diberlakukan pembelajaran daring, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan orang sekitar rumah, termasuk dengan anggota keluarganya. Kebersamaan ini mampu membuat mahasiswa merasakan kehidupan yang bermakna, memiliki harga diri yang tinggi, kontrol diri yang baik, dan optimis dalam menjalani momen sulit saat pandemi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa well-being mahasiswa di Kota Bandung termasuk kategori yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang diperoleh, terdapat kesenjangan antara teori dengan fenomena, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan adiksi media sosial dengan psychological well-being di Kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai adiksi media sosial, gambaran mengenai psychological well-being mahasiswa di Kota Bandung, dan untuk memperoleh data empiris mengenai seberapa erat hubungan adiksi media sosial dengan psychological well-being mahasiswa di Kota Bandung. Peneliti menggunakan dua teori, teori yang pertama yaitu adiksi media sosial dari Andreasen tahun 2015, yang diukur dengan menggunakan alat ukur Bergen Social Media Addiction dari Andreasen dan kawan-kawan pada tahun 2016, yang telah diterjemahkan oleh Sumaryanti dan kawan-kawan pada tahun 2020. Sedangkan untuk teori psychological well-being menggunakan teori dari Riff pada tahun 1989 yang diukur dengan alat ukur Riff Psychological Well-being Scale dari Riff tahun 1989 yang telah diadaptasi oleh Amalia tahun 2016. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 731 mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi di Kota Bandung yang memiliki kecenderungan adiksi media sosial. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 80,8% atau sebanyak 591 mahasiswa memiliki tingkat adiksi media sosial yang rendah, dan 83,2% atau sebanyak 608 mahasiswa memiliki psychological well-being yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena responden dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan, mahasiswa yang berusia 18 hingga 21 tahun,
mahasiswa yang tinggal bersama orang tuanya, mahasiswa yang mengeluarkan biaya kuota internet sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000, dan mahasiswa yang mengakses media sosial selama 3 hingga 6 jam sehari. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara adiksi media sosial dengan psychological well-being mahasiswa di Kota Bandung dengan besaran koefisien minus 0,397. Kesimpulannya adalah mahasiswa di Kota Bandung memiliki tingkat adiksi media sosial yang rendah, sedangkan tingkat psychological well-being mahasiswa tersebut berada di kategori yang tinggi. Dan terdapat hubungan yang negatif yang signifikan antara adiksi media sosial dengan psychological well-being. Artinya, semakin rendah adiksi media sosial, maka semakin tinggi psychological well-being mahasiswa di Kota Bandung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.